Sebenarnya dulu itu bukan kemauan saya sendiri, saya jujur. Dulu itu yang nyuruh murni bapak, nggak ada kemauan dari saya. Karena bapak dari dulu emang pengen saya ke SMKI buat belajar tentang seni. Dulu waktu pertama masuk SMKI saya nggak bisa terima, tapi jalannya waktu ya mau gimana lagi, udah tuh mau nggak mau, dan akhirnya ya seneng sampai sekarang malahan. Di SMK itu teman-teman saya itu nggak pernah mandang dari segi agama, nggak pernah mandang dari segi agama. Paling ya cuma itu tadi, tanyain agamamu apa, kok ngene-ngene iki mbak aku dikandani, udah sebatas itu tok, nggak terlalu dipikir jeru-jeru. Semua itu pada saling menghormati mas, nek di sana tuh enak jadinya. Lah iku tulisane Jo wis hafal. Nggih lumayan iki. Ya, iku perlu dihafalno. Awalnya saya itu merasa minder, tapi kemudian orang tua saya menasihati saya untuk kuat dan berusaha menghadapi keadaan, dan saya mencoba untuk memberanikan diri berinteraksi dengan orang lain yang mungkin berbeda kepercayaan dengan saya. Untuk itu sampai sekarang saya bisa berhubungan baik dengan orang di sekitar saya. Mungkin ada sebagian teman yang belum bisa menerima kalau saya ini penghayat kepercayaan, tapi saya menjelaskan kalau setiap orang itu berhak memilih agama masing-masing sesuai apa yang kita percaya, dan mereka akhirnya menyadari juga dan bisa menerima saya. Memang dari sejak tahun 2016 ya, kita dari sekolah sendiri dipanggil oleh dinas, kemudian diberikan pembekalan. Jadi apabila ada siswanya yang memang beragama kepercayaan, nah itu kita fasilitasi. Jadi sekolah harus menerima dan mencari guru. Jadi kita harus mengusahakan mencari guru di mana nanti siswa tersebut terfasilitasi dengan pembelajaran sesuai dengan agamanya. Hari ini, jadi simpulan garis besarnya Dari tayangan dimaksud tentang informasi apakah yang terkandung dalam cerita atau tayangan. untuk seminggu 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran masing-masing, untuk jadwalnya mengikuti jadwal pendidikan agama di sekolah masing-masing, maksudnya di kelas masing-masing. Untuk buku bahan ajar
itu kami dapat langsung dari MLKI Pusat yang bekerja sama dengan Kemendikbud. Cuma karena buku itu tidak tercetak aja, jadi saya kirimkan via email untuk mereka, lalu kita sama-sama biar lebih ringkas karena mengingat tempat pembelajaran kami di sini juga terbatas, jadi kami memilih medianya lewat HP yang setiap anak punya dan ringkas bisa dibawa kemana-mana, dan sewaktu-waktu kita nggak ada tempat yang kelas misalnya kayak gitu untuk belajar, kita masih tetap bisa dengan gampang membuka materi. Untuk prosesnya sebenarnya sama, nggak jauh beda sama pelajaran-pelajaran yang lain, tapi cuma yaitu nggak, yang lain ada disediakan ruangan sendiri, itu masih kadang nggak dapat ruangan, kadang numpang di mana-mana pelajarannya. Saya Bu. Iya, silakan. Mencari informasi penting baik lingkungan keseharian atau pada komunitas penghayat, perpustakaan atau sumber informasi. Sebenarnya sakit karena dibeda-bedakan itu rasanya nggak enak ya. Dan saya di sini juga yang beragama kepercayaan cuma saya sama Bagas, jadi ya kadang merasa terkecilkan. Dan pernah juga waktu pelajaran biasa seperti biasa, saya tuh ditanya soal kepercayaan saya, ditanya nabimu siapa, kitabmu apa, seperti itu. Dan waktu itu saya hanya bisa diam, dan setelah itu saya bilang kalau dalam agama ajaran saya itu tidak ada istilah nabi, dan untuk kitabnya itu tidak tertulis, jadi langsung ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari seperti itu. Dulu juga ada Mas, dulu waktu persami sama guru agama yang lain, itu waktunya sholat maghrib apa ya kalau nggak salah, sholat maghrib itu dipaksa-paksa, ayo sholat, anu Bu kula penghayat kepercayaan, saya gituin. Itu masih kelas 1 juga itu. Apa iki? Ayo toh sholat ngono. Udah gitu gurunya itu lah bawa kak kelas saya buat nganuin saya itu. Saya tetap kekeh sama pribadi saya sendiri. Pas saya naik ke kelas 2 malah jadi dekat sama saya itu kak kelas. Mungkin dari guru-guru sana nggak ada sosialisasi tentang penghayat kepercayaan gitu. Karena di sini sudah ada pelayanan untuk pendidikan penghayat untuk teman-temanku, adik-adikku yang punya jiwa, maksudnya dari orang tua punya keyakinan penghayat kepercayaan yang sekarang belum berani untuk menunjukkan kalau saya ini penghayat. Mari kita bersama-sama untuk berani mengungkapkan itu, karena dari undang-undang juga sudah ditetapkan kalau kita ada, penghayat itu ada, dan sudah diterjunkan beberapa guru untuk mengajar kita. Sebagai contoh, saya dan Trisnandi sudah mendapatkan pendidikan penghayat kepercayaan sejak kelas 1 semester 2 hingga sekarang ini.